Pak Gun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media sekalian, pada hari ini kami kedatangan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, yaitu pengemudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik, yang tadi kita telah berdiskusi bersama-sama dengan DPR dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, dan dengan Sekretaris Kabinet. Di mana tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload, sehingga tadi menuju zero odol tadi di 2027 kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Dan tadi Pak Mensesnek itu sudah menyampaikan juga beberapa hal. Mungkin sedikit dari Asosiasi Pengemudi Logistik sebelum dari pemerintah, waktu saya persilakan. Terima kasih untuk teman-teman media. Saya mewakili teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik. Tadi telah bersepakat dengan pemerintah, dengan dihadiri Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet, beserta Bapak Wakil Ketua DPR RI, beserta Komisi 5 DPR RI. Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero 2027. Sudah sepakat Zero odol di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang perlu kita sampaikan, kita terima kasih kepada pemerintah, kepada bapak-bapak semua yang tadi telah musyawarah bersama, telah rapat bersama, yang telah menjembatani kepada teman-teman pengemudi ini selaku pemutar roda ekonomi di negeri kita ini, telah sepakat bersama untuk menuju 2027 adalah melaksanakan zero odol. Bukan zero odol, zero overload, overloading, overdimensi. Nanti kalau odol itu pasta gigi, tidak ada undang-undang odol. Jadi untuk teman-teman yang namanya menuju zero overload, overloading, overdimensi, bukan odol nanti dikirain pasta gigi. Ini karena undang-undang. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya. Untuk bendera kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita tetap yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin juga kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat
dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib memasang di armada di rumah untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan di bangsa dan negeri kita ini. Terima kasih untuk teman-teman media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang mewakili pemerintah, silakan. Terima kasih Pak Wakil Ketua DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sufi Dasko, Bapak-Bapak pimpinan Komisi 5 DPR RI, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Sufi Dasko bahwa tadi kami juga mengucapkan terima kasih karena tadi kami berkumpul bersama Dewa DPR RI, pemerintah dan asosiasi pengemudi untuk berbicara dari hati ke hati. Kita menyepakati bahwa perlunya komitmen bersama untuk memperlakukan siri odol dan beberapa hal yang harus kami siapkan berkaitan dengan pemberlakuan siri odol akan segera kami laksanakan sebagaimana yang telah disepakati bersama pada rapat tadi. Saya rasa rapat pagi ini yang diinisiasi oleh DPR RI sangat baik, sehingga kedepannya kita memiliki agenda yang jelas untuk memenuhi zero odol ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai. Terima kasih. Deh, yuk. Oh ya, benderanya mana tadi? Mas Pri, benderanya mana? Oh ya, untuk teman-teman media, ini mohon maaf, ini teman-teman juga punya inisiatif sendiri dari asosiasi pengemudi mau mengibarkan bendera panjang 200 meter merah putih, ya. Jadi ini baru mau diambil, nanti akan dikibarkan di DPR RI sini sepanjang 200 meter. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. DPR sendiri seperti apa? Terima kasih. Ya, sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian. Oke, pertanyaan lain? Pak Dasko, Ya. Yusuf Metro TV. Bang, kemarin kan Presiden memimpin ratas Karhutlah. Bagaimana hasil ratasnya? Kemudian isu kedua tentang pelaparan massal yang terjadi di Gaza. Indonesia rencananya akan mengirimkan 10.000 ton beras. Apakah lewat jalur udara seperti Perancis dan Spanyol karena masih terblokade di darat? Terima kasih. Baik, yang ditanyakan itu pertanyaan untuk pemerintah. Saya kan di legislatif begitu loh. maksudnya- Ratas-ratas ini Karhutlah mungkin pemerintah yang bisa jawab. Ya, yang kemudian untuk dari pengiriman bantuan itu seperti apa nanti kolaborasinya dengan DPR? Apakah pemerintah juga bantuan seperti apa lewat jalurnya? Gitu. Ya makanya itu kan segala sesuatu mengenai itu kan diserahkan kepada pemerintah. Dan kita sebagai mitra pemerintah nanti kita mengawasi dan tentunya pelaksanaan itu akan juga bagaimana mekanismenya itu akan dijalankan atau diputuskan oleh pemerintah. Sini ada pemerintah nih, nanti doorstop ditanya aja sendiri, oke? Ya. Soal cek kesehatan gratis yang Apa? Hari ini serentak di sekolah-sekolah gimana? Apa? Cek kesehatan gratis CKG. Tanggapan dari DPR gimana ya soal hari ini yang serentak di sekolah-sekolah ini?
Tanggapannya maksudnya? Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak, dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya, awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta, dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Baik, DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Demikian. Oke, terima kasih.